Assalamualaikum. Halo teman-teman, hari ini kita akan membuat ayam teriyaki yang gurih, lembut, dan pastinya enak banget. Aku akan bagikan beberapa tips penting supaya hasilnya lebih maksimal. Ayo kita mulai masak. Sebelum diolah, ayam harus dicuci bersih. Gunakan air mengalir dan pastikan tidak ada sisa lemak atau kotoran yang menempel. Aku beli ayam bagian paha ini harganya 45.000 per kilo. Dan sudah dipisahkan dari tulang. Oh iya, kalau beli ayam filet seperti ini, pastikan tulangnya ikut dibawa pulang ya. Lumayan bisa dimanfaatkan untuk kaldu atau masakan lainnya. Di resep ini, aku nggak pakai kulit ayam, jadi kita pisahkan dulu. Kulitnya bisa disimpan untuk menu lain seperti kulit ayam crispy atau ditumis dengan bumbu sederhana. Setelah itu, potong ayam sesuai selera. Aku lebih suka potongannya agak besar, supaya waktu dimakan terasa lebih juicy, dan nggak cepat hancur ya kalau dimasak. Tapi kalau suka yang lebih kecil juga boleh, tinggal disesuaikan aja ya selera kalian maunya gimana. Sekarang, kita masuk ke bagian yang bikin ayam teriyaki ini makin wangi dan lezat ya. Oh iya, ada tips. Kalau memarut dalam jumlah banyak, sebaiknya alas parutan dilapisi plastik yang agak tebal. Ini mempermudah proses pembersihan nantinya. Jadi nggak ada sisa-sisa bumbu yang nyangkut. Sekarang waktunya parut memarut kedua bahan tersebut. Di sini aku memakai jahe 2 buah ukuran jempol. Aku pakai 15 siung bawang putih. Semuanya ini kita parut biar aromanya lebih keluar. Bawang putih dan jahe selesai diparut. Sekarang waktunya marinasi dengan bumbu-bumbu yang lain. Aku pakai 7 sendok makan kecap asin, cap angsa merah, tapi kalian bisa pakai merek yang lain bebas ya. Dan masukkan 7 sendok makan kecap manis. Aku pilih cap nasional. Ini tergantung selera masing-masing. Kalian bebas mau pakai kecap manis merek apa aja. Kemudian masukkan juga saus tiram 7 sendok makan. Aku pakai merek Sauri ya. Kalian bebas mau pakai merek apa aja untuk saus tiramnya. Untuk lada bubuk, masukkan 1 sendok makan. Aku pakai lada bubuk merek ini ya, kalian juga bebas pakai apa aja. Garam jangan lupa dimasukkan, setengah sendok makan aja ya, supaya rasanya lebih seimbang. Sekarang kita sampai pada proses terakhir memarinasi ayam dengan minyak wijen 3 sendok makan. Ini penting buat kasih aroma khas teriyaki. Aku tunjukin botolnya ya, soalnya labelnya pakai huruf kanji, tapi insya Allah halal kok. Sekarang kita aduk semua bumbu sampai rata. Aku pakai sarung tangan plastik supaya lebih higienis dan bumbu bisa bercampur sempurna. Kalian bisa juga pakai sendok ya. Kemudian kita tutup pakai plastik wrap dan simpan di lemari pendingin atau kulkas minimal 3 jam supaya bumbu meresap. Tapi aku diamkan semalam biar lebih maksimal. Besok pagi ayamnya siap dimasak. Nah, itu dia langkah-langkah marinasi ayam teriyaki yang simple tapi bikin hasilnya lebih enak. Kalian bisa coba di rumah dan sesuaikan bumbunya sesuai selera. Jangan lupa pastikan marinasi cukup lama supaya rasanya lebih mantap. Setelah ayam kita marinasi minimal 3 jam dan lebih lama lebih baik, karena semakin lama bumbunya akan semakin meresap sempurna. Idealnya didiamkan semalaman di dalam kulkas supaya bumbu-bumbu teriyakinya benar-benar terasa di setiap serat dagingnya. Chicken teriyaki yang juicy dan gurih ini bisa kalian buat sendiri di rumah. Dengan marinasi yang pas dan teknik memasak yang tepat, hasilnya bakal enak dari yang dijual di luar loh. Yuk kita mulai masak. Sekarang kita akan menyiapkan bahan-bahan pelengkap. Pertama, kita iris cabai merah besar secara serong memanjang. Jika ada paprika merah, itu lebih baik karena paprika akan memberikan warna yang lebih cantik dan rasa yang sedikit manis. Kemudian, kita lakukan hal yang sama untuk cabai hijau besarnya. Jika ingin tampilan lebih menarik, bisa juga pakai paprika hijau ya kawan. Geprek bawang putih, kemudian cincang-cincang halus agar aroma bawangnya semakin kuat keluar saat kita menumis. Aku sebenarnya juga mengiris bawang bombay,
Tapi aku kelupaan ngerekam videonya. Maaf ya kawan. Setelah semua bahan siap, sekarang kita mulai memasak. Pertama, kita panaskan margarin secukupnya di wajan. Gunakan api sedang agar margarin tidak cepat gosong. Saat margarin sudah meleleh atau mencair dan panas, masukkan bawang putih cincang, tumis sampai harum. Setelah itu, masukkan bawang bombay sebagian, lalu aduk sebentar hingga layu dan mengeluarkan aroma manis. Kenapa bawang bombay dimatangkan bertahap? Karena bawang bombay pertama untuk rasa dasar, yang terakhir buat tekstur renyah dan tampilannya cantik. Kemudian kita masukkan ayam yang sudah dimarinasi tadi. Aduk perlahan supaya semua bagian terkena panas secara merata. Kita biarkan sebentar hingga ayam berubah warna menjadi agak putih atau setengah matang. Ini tandanya ayam sudah siap untuk diberi bumbu tambahan. Teman-teman, kita gunakan api sedang saja ya saat memasak supaya ayam matang merata tanpa jadi kering. Jangan terlalu sering diaduk di awal supaya ayam gak hancur. Sekarang kita mulai masukkan bumbu utama satu persatu. Pertama kita tambahkan kecap asin 7 sendok makan. Saya gunakan kecap asin merek Angsa Merah. Untuk teman-teman bebas milih mereknya ya. Lalu kecap manis. Saya pakai merek kecap nasional. Dan ini juga bebas, terserah teman-teman mau pilih merek apa. Kecap yang penting takarannya 9 sendok makan. Ini untuk memberikan rasa manis khas teriyaki. Selanjutnya, untuk rasa gurih, kita masukkan saus tiram 7 sendok makan. Saya pakai merek Sauri dan lagi terserah teman-teman mau pakai yang mana. Tambahkan lada bubuk hitam 1 sendok makan. Dan lada bubuk putih 1 sendok makan agar ada sedikit rasa pedas dan hangat. Masukkan 2 sendok makan gula pasir. Masukkan 2 sendok makan kaldu bubuk. Saya pakai totole. Masukkan saus cabai secukupnya ya. Terserah kalian mau berapa sendok. Lalu masukkan juga saus tomatnya dengan perbandingan sama dengan saus cabai tadi ya. Aduk semua bahan sampai bumbu benar-benar tercampur rata. Saat ini ayam akan mulai mengeluarkan airnya sendiri. Jadi kita tidak perlu menambahkan air tambahan. Biarkan sebentar sampai bumbu meresap dan kuahnya mulai terbentuk dengan sendirinya. Sekarang kita masukkan irisan cabai merah dan cabai hijau. Lalu aduk kembali hingga cabainya agak layu. Kalau ingin cabai tetap cantik dan segar, rasa masih crunchy jika dimakan, jangan masak terlalu lama cabainya ya. Setelah hampir matang, kita masukkan sisa bawang bombay yang tadi kita sisihkan. Ini sengaja kita masukkan di akhir supaya teksturnya masih terasa renyah saat dimakan dan tampilannya lebih menggoda selera makan. Supaya kuahnya terlihat lebih cantik dan kental, kita tambahkan 2 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan sedikit air. Aduk cepat agar tidak menggumpal dan langsung bercampur rata dengan sausnya. Terakhir kita tambahkan minyak wijen 3 sendok makan untuk memberikan aroma khas yang harum dan mewah. Kalau nggak punya minyak wijen, tetap bisa enak kok, tapi aromanya bakal sedikit beda. Aduk sebentar, dan sekarang ayam teriyaki kita sudah matang sempurna. Untuk tampilan lebih mewah dan wangi, harum teriyakinya, kita tambahkan taburan wijen ya. Tapi sebelum digunakan, sangrai dulu wijennya. Chicken teriyaki ini ayamnya lembut, bumbunya meresap, dan rasanya lebih enak dari restoran. Cocok untuk makan siang atau makan malam, dan pastinya enak dimakan bersama keluarga dengan nasi hangat dan taburan biji wijen. Ayo coba di rumah dan rasakan sendiri kelezatannya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jika kamu suka video ini, subscribe, like, dan share ya, biar bisa menonton video-video yang lainnya.